sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah di hatiku. Salam jumpa kembali Bapak Ibu dan saudara-saudara. Kita berada di akhir bulan Juli ini dan kita akan tetap merasakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal tetap bersama dengan kita. Seperti apa damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu? Mari kita belajar dari surat Filipi pasal 4 ayat yang ke-7. Kita akan awali dengan bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, pergumulan kami belum selesai dan masih banyak hal-hal yang mungkin terjadi di luar dugaan kami. Tapi biarlah selama ini kami merasakan cinta kasih-Mu, penyertaan-Mu yang besar, membuat damai sejahtera-Mu selalu berkuasa dalam diri kami, hingga kami boleh melanjutkan kehidupan hari ini dan hari esok bersama dengan damai sejahtera yang melampaui segala akal, hingga kami tetap bisa hidup dengan memuliakan Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, firman-Mu sungguh memberikan kekuatan dan harapan baru. Kuasai hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus, agar dia boleh memimpin, memberitakan firman seturut kehendak Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apa yang dinyatakan Filipi 4 ayat 7 ini menarik. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan tetap bersama dengan orang-orang yang mengasihi dan terutama dikasihi Tuhan Yesus. Bagaimana itu damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan tetap diam? Apa artinya damai sejahtera yang melampaui segala akal? Karena seringkali kita terjebak dalam perasaan damai yang masuk akal. Perasaan damai yang membuat kita bersuka cita karena hal-hal yang menyenangkan, karena hal-hal yang menggembirakan. Jadi yang masuk akal itu membuat kita damai sejahtera. Ya. Tetapi firman Tuhan mengingatkan damai sejahtera yang melampaui. Kita nggak mampu berpikir, kita nggak mampu mikir dan tidak pernah menduga akan terjadi. Dan itu ada dalam diri kita. Kita tahu kita nggak pernah bisa, tapi ada damai sejahtera. Kita tahu kita tidak pernah mungkin, tetapi ada damai sejahtera. Nah, damai sejahtera itulah yang perlu ada dalam diri kita di tengah kehidupan yang semakin berat ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, seorang perempuan ya katakan lanjut usia, ya mungkin sekitar umur 70 ya, setiap pagi itu didorong oleh menantu perempuannya untuk berjemur di halaman, di teras depan rumahnya. Setelah didorong kursi roda, perempuan usia lanjut ini ditinggal dan menantunya menyediakan sarapan. Jadi si ibu itu selalu duduk untuk berjemur dengan menikmati sarapannya dengan piring dipegang seperti ini. Ya, dia menikmati dengan gembira, dengan sukacita. Jadi terlihat dari cara dia makan itu enak gitu ya, enak. Tapi yang menarik adalah dia tidak pernah menengok ke piringnya. Piring itu isinya apa? Enggak. Dia cuma sambil ya mendangakkan kepala gitu ya, bukan mendongak ke atas, tapi menikmati dengan tidak nunduk ya. Mati, saya nyendok gitu. Lama-lama orang penasaran, tapi nggak berani tanya karena juga jaraknya kan jauh, tidak berani orang itu masuk. Cuma tiap kali ada orang lewat yang melihat kok orang bisa ya makan kok nggak nunduk, tapi terbiasa kepalanya terangkat gitu. Nah, mungkin setelah jam masuk dari istirahat pagi atau jemur pagi itu, menantunya akan mendorong lagi masuk. Biasanya setelah menantu perempuan ini mengantar anaknya sekolah, pulang, lalu ibu mertuanya ini didorong masuk ke dalam. Rupanya anak laki-laki dari ibu lanjut usia ini sudah meninggal. Jadi dia tinggal bersama dengan menantu dan 2 cucunya. Kemudian di dalam, ibu itu didudukan di satu ruangan, lalu menantu itu menyiapkan minuman dan makanan kecil dan sebagainya. Lalu dia berkata, "Ibu, saya mau kerja dulu ya." "Iya nak, kerja dengan baik."
Nah, anak itu atau perempuan ini, menantu ini ternyata tidak kerja di luar rumah, kerja di dalam rumah, tetapi dia harus konsentrasi. Karena menantu perempuan ini selalu menerima pesanan kue-kue yang harus dihias. Jadi diharnir gitu ya, diberi hiasan macam-macam, dan itu butuh konsentrasi, nggak bisa diganggu sewaktu-waktu. Nah, ibu mertua tahu bahwa menantunya itu menghidupi dirinya dengan kerja keras, oleh karena itu dia tidak rewel, tidak bawel. Sesaat setelah dia duduk, dia menggeser kursi rodanya pelan-pelan, lalu dia mengangkat tubuhnya pelan-pelan untuk berbaring di kursi panjang yang ada di dekat situ. Nah, mungkin dia tertidur atau istirahat sejenak. Nanti agak siang dia akan bangun duduk sendiri. Nah, kenapa begitu? Karena rupanya perempuan ini tidak bisa melihat dengan jelas. Ya, kedua matanya rusak, jadi dia hanya bisa melihat sekian senti di depan matanya. Lebih jauh dia sudah tidak bisa, tidak kelihatan, ada bayang-bayang. Ya. Jadi kenapa dia makan nggak pernah lihat ke piringnya? Karena nggak kelihatan. Ya, dia hanya menikmati saja apa yang disediakan mantu. Dilihat juga dia nggak bisa lihat. Maka dia menerima dengan sukacita bahwa menantunya sangat baik, sangat cinta. Oleh karena itu dia menerima apapun yang disediakan menantu dengan sukacita. Ini yang dikatakan damai sejahtera Allah melampaui segala akal. Karena seharusnya dia bisa protes, bisa jengkel, bisa marah, bisa nggak terima, bisa sedih, bisa marah, bisa macam-macam. Tetapi dia tidak. Dia merasakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal ada pada dirinya. Dia bersyukur sekali menantunya sangat cinta dan sangat baik. Apapun yang disediakan, dia terima dengan ucapan syukur. Tuhan, hari ini apapun yang dimasak oleh menantu saya tahu ini bentuk cinta kasihnya terhadap saya. Ibu mertua, orang lain, tetapi dikasihi dengan cinta kasih yang besar, saya bersyukur. Nah, itu yang menguasai dirinya, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Harusnya kan dia nggak seperti itu. Ini nggak masuk akal ini ibu ini hidup, tetapi itulah yang dia rasakan. Ya. Dia tidak pernah protes karena dia tahu bahwa menantunya memasakkan dia dengan sungguh-sungguh, dengan cinta, mencarikan uang untuk dia juga hidup bersama dengan dua anaknya. Jadi sang menantu ini menghidupi 4 orang yang harus dia cukupkan. Oleh karena itu dia butuh konsentrasi untuk bisa mengerjakan pesanan-pesanan. Dan si mertua mengatakan, ya sudah silahkan lakukan. Nah, kadang-kadang si menantu tanya sesuatu pada ibu mertua. Lalu ibu mertua itu menjelaskan. Nah, rupanya kepandaian menantu itu untuk membuat kue dan menghias kue didapat dari ibu mertua ketika ibu mertua masih bisa melihat. Lalu usaha itu dilanjutkan oleh mantu. Jadi kadang-kadang mantunya masih tanya. Nah, dan ini menarik. Jadi 2 orang dewasa ini akur, 2 orang cucu juga akur, ya. Kalau cucu yang besar pulang dari sekolah, lalu dia akan membantu ayangnya ini untuk jalan-jalan sebentar. Ayo berdiri yang sudah dari pagi duduk terus tiduran terus, sekarang ayang jalan. Tak bantu, ya, dituntun gitu ya. Jalan cuma di dalam rumah, tetapi bolak-balik sekian menit, istirahat lagi. Nah, itu kehidupan yang menarik, penuh kerukunan dan cinta kasih. Semua keluarga di situ dikuasai damai sejahtera Allah yang tidak masuk akal. Menantu bisa mengusir mertua, cucu bisa tidak suka terhadap eyang, tetapi tidak pernah terjadi karena ada damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal berkuasa. Nah, oleh karena itu, mari sekarang kita belajar. Kehidupan memang susah, kehidupan memang berat, tetapi kalau damai sejahtera Allah berkuasa dalam diri kita, maka itu akan berkuasa melampaui segala akal. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita inginkan, kita sampaikan pada Tuhan. Maka yang lahir adalah ucapan syukur. Dan ketika ucapan syukur berkuasa, maka segala hal negatif itu tidak pernah kita pikirkan. Yang ada senang, disuguhi apa saja senang, dituntut cucunya senang, nggak pakai marah, nggak pakai jengkel. Kenapa aku ini nggak bisa lihat? Kenapa aku ini harus merepotkan orang? Nggak. Tapi dia bersyukur ada orang yang masih mau menolong dia. Nah, inilah. Ya. Oleh karena itu, kita bersama-sama memperhatikan firman ini, menerapkan dalam diri kita, dan biarlah damai sejahtera Allah itu betul-betul berkuasa. Apapun kesulitan saudara, mencari pekerjaan, sakit penyakit, rumah tangga sedang ramai, biarlah damai sejahtera Allah berkuasa atas diri saudara. Maka saudara akan menikmati hidup dengan penuh damai sejahtera Allah
yang melampaui segala akal. Selamat mencoba, Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kembali kita akan berdoa. Seringkali akal kami tidak bisa memahami apa yang harus kami jalani ini. Tapi biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal berkuasa, sehingga kami boleh melanjutkan kehidupan dengan penuh damai sejahtera-Mu. Kiranya Engkau menolong kami. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ada damai sejahtera